Hanya Jawa Barat yang tidak ada alokasi perhatian untuk guru di. Saya yakin kalau Kang Deddy Mulyadi selama beberapa dekade Provinsi Jawa Barat pergantian gubernur belum ada perhatian khusus. Ya, termasuk saya berharap bahwa Jawa Barat istimewa dalam bidang keagamaan. 2007 itu sudah ada peraturan pemerintah. Ketika ditanya yang namanya kesejahteraan bagi guru-guru diniyah takmiliyah, kadang batin saya itu teriak roh atau honor 1 bulan 50.000 saja nggak ada bagi mereka. Kita sudah bersama Kiai Atep Abdul Ghaffar. Sekarang ini kita akan bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Ulum ini, sekaligus ketua FKDT Provinsi Jawa Barat. FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi Jawa Barat. Ngurusin sekolah normal ya Pak, sebelum masuk ke sekolah dasar. Sekolah dasar itu ada apa? Diniyah gitu. Yang biasanya ustadz-ustadz yang di perkampungan ya, ustadz di lembur lah. Di lembur gitu. Ustadz lembur yang minim perhatian dari pemerintah katanya gitu. Makanya kita tanya apakah benar gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Gus. Nah, kita sudah lagi bersama Kiai Atep, teman-teman. Nah, wargi media Jabar Misteri, saat ini kita sudah bersama Kiai Atep Abdul Ghaffar. Kiai Haji Atep Abdul Ghaffar. Beliau praktisi pendidikan non formal. Ya, Mang ya? PPY ya? Betul. Praktisi pendidikan non formal. Saat ini kita akan berbicara tentang pendidikan non formal yang masih minim perhatian pemerintah. Ya. Benar Pak Kiai. Betul sekali. Bahkan ya memang saat ini jauh dari kata perhatian dari pemerintah itu sendiri. Kadang kita melihat ketika lembaga pendidikan non formal yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud dibandingkan dengan Kementerian Agama itu jauh sekali perbedaannya. Contoh yang didirikan oleh Kemendikbud adalah PAUD. Di antaranya ada Kober, ada SPS, ada TPA. Ya. Itu adalah pendidikan non formal pra sekolah. Ya. Kalau TK adalah formal. Ya. Tetapi yang didirikan oleh Kementerian Agama diantaranya adalah Diniyah Takmiliyah, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu jauh dari kata perhatian dari pihak pemerintah. Padahal sama-sama bagaimana mendidik anak-anak generasi bangsa. Oh, jadi ini tuh ada dua kelembagaan, dua kementerian yang mendirikan, yang sama-sama menaungi dan sama-sama status di pemerintahnya adalah non formal, pendidikan non formal. Cuman kalau toh PAUD adalah kepada pra sekolah yang pada akhirnya proses pendidikannya di pagi hari, 2 jam pelajaran, 2 jam dari jam 8 ke jam 10. Tapi yang diajarkan kita tahu sendiri, anak-anak yang penting bermain, menyanyi, menari, bahkan tidak boleh untuk bagaimana mengajarkan calistung. Kan gitu. Sementara saat ini yang saya jalani aja diniyah takmiliyah, padahal secara aturan regulasi pemerintah itu sudah ada, yaitu PP 55 tahun 2007. Bayangkan. 2007 itu sudah ada peraturan pemerintahnya. Tetapi turunan dari sana termasuk regulasi yang berkaitan untuk
memberikan kesejahteraan dari urunan dari PP 55 itu tidak ada sama sekali. 2007, sekarang 2025. 2025. 18 tahun berarti. 18 tahun. Semajana kawin Pak Kiai. Tak aturan geus semajana kawin. Berarti di usia remaja. Diarancep ya. Diarancep. Nah, sementara di dalam PP 55 itu sudah jelas bahwa diniyah takmiliyah itu sebagai penyempurna pelajaran PAI. Oke. Karena kita tahu PAI yang diajarkan di sekolah formal baik tingkat SD, SMP sampai SMA dan SMK hanya 3 jam pelajaran. Iya. Per 1 jam pelajarannya adalah 40 sampai 45 menit. Dalam 1 minggu sekali. Oke, berarti hanya 120 menit lah. Iya. 125 atau 135 menit. Hanya 135 menit dalam kurun waktu 1 minggu sekali. Kalau ke dalam konteks itu, mau bagaimana suplemen masuk pendidikan agama kepada anak-anak bangsa, mau menginginkan anak-anaknya itu adalah akhlakul karimah, memiliki etika yang tinggi, memiliki moral yang tinggi, sehingga bagaimana attitude-nya yang bagus, itu tidak akan mungkin. Apalagi saat ini diserang dengan berbagai media sosial yang begitu bebas, Android, kan itu. Sehingga baik itu orang tua ataupun guru tidak bisa mengontrol secara langsung. Kan itu. Jadi fungsinya diniyah takmiliyah itu memberikan sebagai penyempurna pelajaran PAI sehingga itu sebagai suplemennya. Sehingga kalau misalkan saat ini banyaknya anak-anak masuk di dunia kenakalan remaja, menyentuh kepada narkoba, menyentuh kepada radikalisme, menyentuh pada tawuran. Itu karena kurangnya pondasi agamanya kurang. Sehingga ketika budaya-budaya dari luar, budaya-budaya negatif akan lebih mudah anak-anak tersebut tergerus karena pondasi agamanya lemah. Begitu wargi media Jabar Misteri. Jadi saat ini kita kali ini akan mengungkap misteri yang terjadi di pendidikan non formal versi yang bernaung di Kementerian Agama. Karenanya wargi media Jabar jangan beranjak dulu. Kita rehat sejenak. Kita lanjutkan setelah Mang Eko ngopi. Ya. Wargi media Jabar Misteri, Mang Eko sudah ngopi. Sekarang kita lanjutkan ngobrol mengungkap misteri dari pendidikan non formal. Kita masih bersama Kiai Haji Atef Abdul Ghaffar, Ketua FKDT Provinsi Jawa Barat. Pak Kiai, ini yang mungkin harus dijelaskan kepada halayak bahwa pendidikan diniyah takmiliyah itu beradanya berbarengan dengan sekolah formal SD, SMP, SMA atau sekolah sih sebenarnya gitu. Sesuai dengan PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2014, bahwa diniyah takmiliyah itu ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat awaliyah, wusta, ulia, bahkan ada yang keempat itu al-jami'ah. Tingkat awaliyah adalah karena memang fungsi diniyah takmiliyah sesuai amanat PP 55 tahun 2007 adalah penyempurna pelajaran PAI, maka yang diajarkan PAI itu adalah dari mulai tingkat SD. Walaupun saat ini sudah berkembang, ada di tingkat TK. Sehingga ada sertifikasinya untuk guru PAI di tingkat TK. Tapi konsen kita adalah di tingkat dari mulai tingkat awaliyah adalah siswa SD, wusta tingkat SMP, ulia tingkat siswa SMA dan SMK, termasuk aliyah. Nah, kalau al-jami'ah itu berada di tingkat mahasiswa. Maka kalau saat ini pemerintah tahu
keberadaan diniyah takmiliyah, fungsinya dan tugas pokoknya adalah sebagai penyempurna pelajaran PAI atau sebagai suplemen, maka ini seharusnya diniyah takmiliyah itu sebagai solusi dari semua permasalahan yang ada di anak-anak remaja saat ini. Gitu. Sehingga kalau toh ini diperkuat, yang pada akhirnya akan meringankan beban pemerintah, tidak mengurus banyak anak-anak yang nakal dan yang lainnya, termasuk kejadian saat ini timbulnya bullying seperti kemarin di Kecamatan Belanakan sampai ada yang meninggal dunia. Banyaknya saat ini saya keliling di beberapa kecamatan, khusus Subang aja, para camat, kapolsek banyak mengeluh bagaimana menyelesaikan ini, sementara anak-anak itu adalah di bawah usia remaja. Mereka harus sudah berhadapan dengan hukum. Kan gitu. Nah, saat ini pemerintah hanya bagaimana untuk memadamkan api. Masalah itu selesai, setelah itu udah tidak ada lagi bagaimana untuk supaya anak-anak ini tidak masuk dalam dunia seperti itu. Maka tiada lain adalah kita perkuat pendidikan agamanya, pondasi agamanya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya diperkuat. Maka ketika ada masukan budaya-budaya dan pemahaman-pemahaman negatif, bahkan ajakan-ajakan dari hal yang di luar yang berkaitan dengan hukum, mereka tidak akan mau. Minimal kita meminimalisir. Gitu. Untuk sumber daya manusianya sendiri, Pak Yai, apa sudah FKDT Jawa Barat sudah memiliki instrumennya? Misalkan untuk awaliyah berapa personil, sampai ke jamiahnya berapa personil gitu? Kebetulan saat ini di Jawa Barat mayoritas baru sampai tingkat awaliyah. Itu juga belum mencakup secara keseluruhan dari jumlah siswa SD tercover. Walaupun di beberapa kabupaten kota sudah tercover. Gitu. Kita contoh di kota Tasik saja itu hampir balance. Gitu masuk. Gitu kan. Nah, kalau di Subang, walaupun di Kabupaten Subang sudah ada peraturan bupati tentang wajib belajar diniyah takmiliyah, tapi hanya sekitar 35% siswa SD baru masuk ke diniyah takmiliyah. Kan ngeri? Itu pun kelas 1, 2, 3 mungkin, Pak Yai. Itu tingkat SD. Gitu kan? Nah, saat ini se-Jawa Barat total lembaga itu ada 31.850 lembaga. Banyak. 31.850 lembaga. Yang ngustonya itu baru sekitar 10%. Gitu, belum secara totalitas keseluruhan. Yang ulia paling berapa lah, masih sedikit. Itu juga hanya beberapa yang ada di lingkungan pondok pesantren. Yang di luar pondok pesantren sulit. Maka saat ini kemarin kita membuat roadmap diniyah takmiliyah di Kementerian Agama Pusat. Ada 3 kategori diniyah takmiliyah. Yang pertama ada satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan adalah yang didirikan oleh masyarakat, seperti diniyah awaliyah sekarang, didirikan oleh masyarakat, bangunannya diperhatikan oleh masyarakat, termasuk honor guru dan lainnya, operasionalnya, kan gitu. Yang kedua, untuk memudahkan, kalau tingkat wusto dan ulia sulit, kan gitu. Tidak mungkin kadang mereka setelah pulang sekolah SMP atau SMA masuk ke diniyah, itu sudah sulit sekali. Terkecuali di lingkungan pondok pesantren itu bisa diterapkan diniyah takmiliyah wusto dan ulia yang satuan pendidikan. Makanya Kementerian Agama membuat solusi untuk wusto dan ulia adalah dibuatkanlah yang namanya program pendidikan diniyah takmiliyah. Nah, dalam program pendidikan diniyah takmiliyah ini adalah dilaksanakannya di sekolah formal, bisa dijadikan sebagai mulok tambahan, atau dijadikan sebagai eskul keagamaan. Sudah dikoordinasikan ini dengan Kementerian Pendidikan? Ini belum. Gitu, karena ketika kita minta audiensi juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi sulit.
Gitu. berarti Padahal ini PR untuk kita nanti pemimpin baru membantu nanti, mereka. Contoh lah, sekolah SMA SMK negeri misalkan, ingin anak-anaknya betul-betul secara akhlaknya bagus, kan tidak mungkin dia memiliki keahlian, gitu kan? Buat apa mereka punya keahlian A, B, C dan yang lainnya sesuai dengan jurusannya, tapi akhlaknya lemah? Kan gitu. Ahlaknya butut gitu kejujurannya tidak. Karena kan suplemennya kurang, hanya 3 jam pelajaran itu. Kadang mereka juga membuat program-program yang lain. Daripada itu, ini yang sudah ada manfaatkan, yaitu program diniyah takmiliyah yang diterapkan di sekolah formal. Yang jadi persoalan kemudian adalah kenapa ini tidak dilakukan? Bisa jadi karena nggak ada nggak ada duit mungkin, atau juga mungkin ketika mendatangkan guru baru untuk ngajar di sekolah formal menjadi beban tersendiri bagi beban bos. Nah, itu Padahal jadi kayak gitu. Kalau toh pemerintah saat ini dari pusat sampai daerah konsen bagaimana untuk supaya anak-anak ini kan calon-calon para pemimpin. Ya. Apalagi Indonesia tujuan adalah 2045 adalah Indonesia emas. Ya. Diisinya oleh siapa? Hanya kemampuan secara pendidikan umum saja nggak cukup. Nggak mungkin. Berarti minim perhatian, berarti benar berarti Pak Eko kalau begini harus menjadi PR besar untuk apalagi sekarang pemimpin baru ya di Jawa Barat. Nah, saya ini sangat berharap dan saya yakin kalau Kang Deddy Mulyadi tahu keberadaan diniyah takmiliyah, tugasnya seperti apa, langkahnya seperti apa, dan posisinya diniyah takmiliyah itu kontribusi begitu besar kepada dunia pendidikan formal, termasuk juga kepada pemerintah. Saya yakin beliau bisa lah memperhatikan, apalagi saat ini antara untuk mempertahankan budaya Sunda itu tiada lain perkuat pendidikan agama yang pada akhirnya budaya lokal akan kuat, tidak akan masuk budaya-budaya dari luar. Kalau agamanya lemah, kira-kira budaya lokal akan hancur nggak? Akan tergerus nggak? Bisa saja. Karena kita tahu yang diterapkan oleh para wali, budaya Indonesia itu dijadikan sebagai infrastruktur agama. Betul ya? Kalau agamanya lemah, akankah dijadikan budaya itu sebagai infrastruktur? Malah yang akan timbul ada paham-paham radikal. Paham radikal. Yang pada akhirnya sudah tidak mau lagi dengan apa itu mah budaya buhun, apa itu budaya apa. Dan sekarang kok sudah mulai sekarang. Sedikit-sedikit bergeser gitu kan. Betul. Makanya yuk sama-sama kita perkuat. Kami FKDT Jawa Barat di guru diniyah saja ada 134.000. Bayangin, 134.000 guru diniyah takmiliyah yang memang konsen tiap hari mengajarkan pendidikan agama dari mulai akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk ada tambahan mungkin muloknya ada qiraat, gitu kan, ada kaligrafi. Kaligrafi bagian dari seni. Termasuk juga saya sudah memerintahkan kepada seluruh dunia sebelum belajar itu, karena saat ini sudah hilang, Bang. Sudah terdengar gak sekarang di beberapa pesantren ayat menyuarakan nadom Sunda? Sudah hilang. Anak Adam anjen di dunia mumbara, umur anjen di dunia teh mualila, langsung menyentuh kepada hati anak-anak, menjadikan pondasi teringat. Sudah tidak ada. Maka dengan itu saat ini diniyah takmiliyah karena memang konsen pada pendidikan agama dalam menguatkan pondasi agama di anak-anak bangsa, maka dengan itu untuk memudahkan materi itu masuk kepada anak-anak, kemas materi pendidikan agama itu dengan seni-seni Sunda, dengan nadom-nadoma. Wargi Media Jabar Misteri, kita mulai sedikit-sedikit nih mengungkap misteri yang ada di diniyah takmiliyah.
jangan beranjak dulu karena kita Ngopi lagi mah itu. harus ngopi lagi. Ya. Ya. Warga Media Jabar Misteri kembali lagi dengan Mang Eko yang saat ini dengan Mang Warlan tengah berada di Pondok Pesantren Raudatul Ulum di Desa Cijere, Desa Tenjolaya, Kampung Cijere, Desa Tenjolaya, Kecamatan Kasomalang. Kita tengah bercengkrama dengan Kiai Haji Atep Abdul Gopar, Ketua FKDT Provinsi Jawa Barat. Nah, Pak Kiai, kembali lagi tentang pendidikan di dunia takmiliyah ini. Kesejahteraan kawan-kawan seperti apa sih? Kan tadi kita tentang berbicara tentang pekerjaan mereka, kan gitu, kewajiban yang harus mereka lakukan, kan gitu. Nah, kita sekarang berbicara tentang hak yang bisa mereka terima. Sudah adakah guru-guru FKDT ini yang sudah menjadi diperhatikan ASN gitu? Salah satunya mungkin kan gitu. Mangga Pak Yai. Kalau ketika ditanya yang namanya kesejahteraan bagi guru-guru diniyah takmiliyah, kadang batin saya itu teriak. Kadang batin saya itu serasa tersisip karena tadi itu kita kalau membandingkan tadi Pak Ud mengajar guru Pak Ud mengajarkan nyanyi supaya anak itu belajar sambil bermain lah Pak. Sementara guru diniyah mengajarkan pendidikan agama untuk supaya anaknya selamat dunia dan akhirat, anaknya bisa menolong orang tuanya dunia dan akhirat, termasuk juga dia harus berbakti kepada bangsa dan negara dengan penguatan pendidikan agama. Bahkan kita dituntut guru-guru diniyah takmiliyah itu termasuk para kepala madrasahnya dituntut untuk mengelola diniyah takmiliyah itu profesional. Seperti halnya pendidikan formal. Dari mulai kurikulumnya kita dituntut, buku bahan ajarnya dituntut, ada ujian semesternya, ada ujian kenaikan kelas, ada ujian akhir diniyahnya, ada rapotnya, ada ijazahnya. Tuntutan tidak jauh seperti hana formal yang kita lakukan di diniyah takmiliyah. Tetapi perhatian dari pemerintah jauh jomplang antara langit dan bumi. Jauh jomplang antara langit dan bumi. Ketika kita melihat guru-guru honorer bisa berteriak di Jakarta, di gedung Senayan, meneriakan bahwa honorer harus diangkat P3K, diangkat ASN. Tapi guru diniyah tidak bisa berteriak. Mereka hanya berteriak di dalam hatinya. Bahkan ketika mau operasional saja, ada paling hanya meminta iuran dari orang tua. Iuran dari orang tua paling kepada siswa itu 5.000 atau 10.000 per bulan. Ketika dipinta, anak itu bukannya ngasih atau orang tua itu bukannya ngasih, malah anaknya ditarik keluar. Kan serba bingung. Yang pada akhirnya mau mengharapkan bisyarah atau honor 1 bulan 50.000 saja, nggak ada bagi mereka. Bahkan pernah saya melakukan audiensi di Pemprov Jabar, yang mana dihadiri pada saat itu oleh PJ Sekda, Kepala Bapenda, perwakilan dari Biro Kesra, termasuk juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat waktu itu hadir juga. Saya menyampaikan, Pak, Ibu, kalau kita punya uang, megang uang 100.000 rupiah, masuk ke rumah makan, tenang nggak hati kita? Untuk level pejabat provinsi, bahkan untuk level pejabat kabupaten, bahkan tingkat kecamatan saja, hanya megang uang 100.000 datang masuk ke rumah makan, nggak tenang.
gegebegan bisi temahi. Tapi 100.000 yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau itu juga ada. Bukan nilai yang dilihat oleh guru-guru diniyah, Mang. Tapi penghargaan, pengakuan dari pemerintah bahwa guru diniyah itu ada. Bahwa guru diniyah itu diaku. Layaknya orang, manusia, warga negara Indonesia yang perlu diperhatikan, padahal mereka kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah. Kalau toh tanpa ada diniyah takmiliyah, radikalisme di tingkat lingkungan anak-anak akan lebih cepat masuknya. Kalau gak ada guru-guru diniyah yang membentengi. Bahkan yang paling ngeri, pernah saya ketemu dengan salah satu guru diniyah di Kabupaten Sukabumi. Ibu-ibu usianya 18 tahun. 118 tahun. Oke. Masih ngajar. Yang kemarin pernah mendapatkan penghargaan dari Gus Menteri. Apa yang saya tanya? Mak, kenapa masih ngajar? Bahkan dia masih jadi kepala madrasah, kepala diniyah. Yang diucapkan oleh beliau adalah, Ceng, ketua, saya mah yang maut bari ngajar. Sampai jihadnya seperti itu. Masih kuat nulis pakai kapur. Merinding, Ki. Bahkan saya menemukan salah satu diniyah takmiliyah di daerah Sukabumi Selatan. Daerah Tegal Bulod, ke dalam lagi. Ada diniyah takmiliyah yang masih berlantaikan tanah. Bawahnya tanah, pinggirnya pakai papan. Listrik listrik acan. Itu kabupaten mana Ki itu? Sukabumi. Ada juga di Kabupaten Bandung waktu itu, daerah sebelum Pangalengan. Rumah ustadznya, panggung, pakai bilik, rumahnya dipakai belajar diniyah takmiliyah jadi. Berkorbannya sampai seperti itu. Makanya ketika ditanya kesejahteraan, perhatian dari pemerintah, jauh. Memang tidak ada regulasi yang mengatur tentang kesejahteraan untuk para guru-guru itu, atau seperti apa, Ki? Secara regulasi nasional kita hanya masih di tadi itu PP 55. Oke. Gitu kan? Tapi dalam rangka kita kepada Undang-Undang Sisdiknas, dalam rangka kita mencerdaskan pendidikan anak bangsa. Kan mencerdaskan itu tidak hanya cukup dengan pendidikan umum. Bukan hanya otak saja. Bukan hanya otak saja. Ini yang harus diperkuat. Yang harus dicerdaskan itu ini. Kalau tuh dia pintar matematik, hanya matematik, agamanya lemah, bisa saja dia korupsi. Iya. Kan gitu. Atau bisa jadi para koruptor sekarang yang ada bukan ini lahir mereka dari dunia takmiliyah. Tidak belajar di dunia takmiliyah. Dan mereka pintar matematika tetapi agamanya lemah. Seperti itu, Pi. Bisa saja. Oke. Nah, harapan Pak Kiai sendiri melihat kondisi yang ada sekarang, di mana beberapa kabupaten kota kan sekarang sudah menyelenggarakan pilkada, menyelenggarakan pilkada, dan beberapa malah sudah ada penetapan oleh DPRD. Saat ini di beberapa kabupaten kota saya sudah merasa bersyukur. Sudah ada Perda, sudah ada Perwal, sudah ada Perbu, kayak di Subang lah. Bahkan sudah ada perhatian juga. Bahkan saya tanya-tanya kepada rekan-rekan para pengurus FKDT Kabupaten Kota, sudah ada lah. Dari para bupati terpilih, wali kota terpilih, sudah ada mulai perhatian. Walaupun ada beberapa juga yang belum. Karena mungkin itu konteks dalam internal politik mereka. Kita juga tidak masuk dalam itu. Tapi kalau toh misalkan setiap kabupaten kota atau pemerintah daerah ada kata religius, seharusnya diniyah takmiliyah itu menjadi bagian dari menguatkan visi misi religius di bidang pendidikan formal. Dikuatkannya oleh diniyah takmiliyah. Satu. Yang kedua, harapan saat ini adalah
pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya berharap bahwa kemarin kita sudah menyusun yang namanya peraturan gubernur tentang penyempurnaan PAI melalui Diniyah Takmiliyah. Saya berharap bahwa di SMP, SMA, SMK negeri minimal adanya penguatan pelajaran PAI melalui Diniyah Takmiliyah, tapi diatur oleh peraturan gubernur. Contoh, ketika ada mereka mendapatkan BPMU, bantuan BOS provinsi lah, bisa saja dari BOS provinsi itu disisipkan untuk penguatan pendidikan agama oleh Diniyah Takmiliyah. Nah, si guru yang ngajar di sekolah formal tersebut bisa dikasih honor dari sana, sehingga tidak membebani langsung kepada pemerintah provinsi karena sudah ada alur itu. Yang kedua juga berharap bahwa kami saat ini melihat sosok Kang Deddy, Pak Deddy Mulyadi, yang memang dia lahir dari rakyat, dia lebih banyak merangkul keluh kesah rakyat Jawa Barat dari berbagai permasalahannya. Apalagi saya berharap bahwa bisa merangkul keluh kesah guru diniyah yang hampir saat ini selama beberapa dekade Provinsi Jawa Barat pergantian gubernur belum ada perhatian khusus. Bahkan kemarin saja gubernur yang lalu dari 2019 tidak ada sepeser pun keluar anggaran merhatikan untuk Diniyah Takmiliyah atau untuk guru-guru Diniyah Takmiliyah. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah untuk gubernur terpilih nanti, Pak. Iya. Bisa saja. Untuk saya berharap bahwa Jabar istimewa bukan hanya istimewa dari segi infrastruktur, istimewa dari sisi penerang yang kita dengar, istimewa juga adalah istimewa budaya. Termasuk saya berharap bahwa Jawa Barat istimewa juga istimewa dalam bidang keagamaan. Penguatan bidang keagamaan ini sangat perlu, apalagi saat ini dihadapkan dengan dunia usaha, dunia bisnis, dunia digital, maka perlulah penguatan pendidikan agama selain dari PAI, yaitu oleh salah satunya solusinya adalah diterapkannya Diniyah Takmiliyah di seluruh pendidikan formal yang ada di Jawa Barat. Bahkan paling ngeri, Banten, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang saya tahu sudah ada alokasi anggaran dari pemerintah provinsinya untuk memperhatikan alokasi untuk guru diniyah. Hanya Jawa Barat yang tidak ada alokasi perhatian untuk guru diniyah. Belum, Pak Yai. Mudah-mudahan. Saya tahulah Kang Deddy sangat begitu concern terhadap dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan, concern juga kepada menyambut keluh kesah masyarakatnya. Masa tidak mau peduli dan mau memperhatikan terhadap guru-guru anu ngajar tiap hari ngajar agama, gitu, tidak mau diperhatikan. Insya Allah. Gitu. Pak Deddy Mulyadi itu luar biasa pokoknya. Beliau concern terhadap dunia pendidikan, terutama ya di Provinsi Jawa Barat. Wargi Media Jabar Misteri, masih banyak yang akan kita bicarakan berkaitan dengan pendidikan non formal, terutama madrasah diniyah. Tetapi karena keterbatasan waktu juga, Mang Eko dan Mang Warlan serta kru Media Jabar Misteri mau undur diri. Kami pamit dulu dan kita akan menggali lagi misteri-misteri yang lainnya, terutama di pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat dan juga yang ada di Indonesia. Karenanya tonton terus Media Jabar Misteri di akun Facebook mediajabar.com, juga di akun YouTube dan TikTok. Ya, di YouTube-nya itu mediajabar.com, juga di TikTok, di akun TikTok. Jangan lupa di follow Media Jabar. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan di like, ya, dan di komen dan di komentari. Oke. Terima kasih perhatiannya.
Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.